Lingkungan hidup di Lumajang, Jawa Timur terus diselidiki oleh Polres Lumajang. Guna mengungkap otak pembantaian, polisi memeriksa 18 tersangka secara maraton. Duka mendalam dialami keluarga korban karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan terhadap 2 aktivis lingkungan hidup di lokasi tambang pasir ilegal di Pasirian, Lumajang, Jawa Timur terus diselidiki oleh Polres Lumajang, Jawa Timur. Puluhan personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan di lokasi kejadian, tempat tinggal para korban, dan ke-18 para tersangka lainnya yang masih ditahan, karena kondisi di lapangan masih memanas. Hingga saat ini polisi melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 18 tersangka dan sejumlah saksi termasuk mengejar aktor intelektual dalam kasus ini. Sampai dengan saat ini memang masih sudah 18 orang yang kita tetapkan ya. Mungkin ini akan bertambah lagi, tapi nanti kita tunggu berapa banyak ya untuk mengungkap ya aktor intelektualnya tersebut siapa. Sedangkan suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga besar Salim, korban yang tewas dianiaya akibat menentang aktivitas tambang pasir ilegal tersebut. Keluarga terutama putra kedua korban, Dio Eka Salputra, masih syok karena dirinya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sang ayah diseret dan dianiaya secara keji hingga tewas oleh sejumlah anggota kelompok pro tambang. Bapak keluar mengeluarkan sepeda, langsung dibawa, langsung Dipukuli berapa orang udah? 5 orang. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu dibawa, sambil ambil dipukuli Pak. Diseret gitu. Dibawa kemana deh? Ke Gandok ya Pak. Ke Balai Desa. Sementara itu istri korban Tijah mengakui jika suaminya termasuk orang yang anti kegiatan tambang karena korban menganggap aktivitas tambang telah merusak lahan pertaniannya. Gara-gara boleh sampai dirusak Pak, nyapak ini Pak. Dirusak buat apa Bu? Di memang niku jarene katanya digawe wisata. Makanya diakali Pak, didol pedine nyapa pedine yo. Keluarga berharap polisi segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan korban serta menghukum para pelaku dengan hukuman mati. Pengeroyokan dan pembunuhan terhadap warga di Lumajang ini diawali dengan adanya pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan pasir liar di pantai selatan. Awalnya para pelaku membawa Tosan, salah satu aktivis penolak tambang liar, untuk dikeroyok dan dianiaya. Beruntung, Tosan yang mengalami luka berat karena diajar habis-habisan dapat diselamatkan oleh warga. Gagal membunuh Tosan, gelomboran pelaku kemudian menjemput paksa aktivis lainnya yaitu Salim dan kemudian mengeroyoknya. Salim diseret menuju Balai Desa Selok Awar-Awar sembari dihujani pukulan dan dilukai dengan senjata. Di Balai Desa, Salim dianiaya secara biadab. Belum puas menyiksa Salim, para pelaku membawa Salim ke tempat yang lebih sepi. Di tempat itulah Salim diserang dan kepalanya dipukul dengan batu. Salim pun tewas dengan posisi telungkup dan di sekitar jasadnya ditemukan banyak batu berserakan. Penambangan pasir pantai selama ini banyak diprotes karena memang merusak lingkungan dan ekosistem. Penambangan juga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Namun praktik tambang ini terus berjalan dan diduga melibatkan sejumlah pejabat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Hari ini Polres Garut melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan asisten Direktur XL di kamar hotel Cipaganti dan disaksikan oleh jaksa, kuasa hukum korban serta tersangka pun pembunuh Harliantara atau lebih dikenal Rian memperagakan lebih dari 20 adegan. Di kamar nomor 5 Hotel Cipaganti inilah korban diduga dibunuh tersangka AW. Pelaku memperagakan ketika masuk kompleks hotel bersama korban menggunakan mobil milik korban, kemudian adegan menelpon, dan setelah korban serta dirinya masuk ke dalam kamar hotel nomor 5 Cipaganti, korban pun dibunuh AW.
Reka adegan kasus pembunuhan Rian mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang. Hal itu dilakukan bertujuan agar tidak terjadi kericuhan. Tersangka AW terancam pasal pidana berlapis dengan ancaman hukuman mati. Seorang ibu dan anaknya terjebak di dalam lift puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara tadi siang. Mereka baru bisa keluar setelah petugas mendobrak pintu lift. Inilah suasana evakuasi Nuriati, 31 tahun, beserta putrinya Indah yang baru berusia 29 bulan. Warga Pegangsaan 2, Kelapa Gading ini terjebak di dalam lift lantai 2 puskesmas Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu petugas keamanan setempat berusaha keras menyelamatkan keduanya. Diduga lift tidak bisa terbuka karena daya listrik yang rendah sehingga mesin mati mendadak. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi pelayanan terutama di lantai 3 ruang bersalin menjadi terganggu. Hingga hari ini Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus pencurian mobil oleh pria yang mirip pesulap limbat. Sebanyak 6 orang saksi diperiksa polisi termasuk pria yang mirip limbat. Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan penyelidikan kasus pencurian mobil di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi telah memeriksa 6 saksi termasuk 3 pelaku dan mengamankan mobil tersebut sebagai barang bukti. Sebelumnya, seorang yang mirip dengan pesulap limbat dan 2 rekannya dilaporkan seorang pengusaha ke polisi karena dituding telah mencuri sebuah mobil. Polisi menemukan mobil korban di rumah salah satu dari 3 orang yang dilaporkan korban. Motif pengambilan paksa mobil tersebut masih diselidiki kepolisian. Belum ada satu pelaku pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Laporan itu kita tindak lanjuti dan kendaraan ini kemudian kita sita dari salah satu daripada yang dilaporkan. Peristiwa pencurian ini sempat rekam kamera keamanan di apartemen tersebut. Mereka terlihat masuk lift ke lantai 6 ke tempat seorang pengusaha, Husein Ibrahim. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Novi Jakaria, TV One mengabarkan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan sulitnya proses identifikasi jamaah haji Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina. Kabarnya sesaat lagi. Berapa menit. Penyelenggara pun mengizinkan masuk ratusan penonton yang tidak memiliki tiket guna mencegah kembalinya kericuhan terjadi. Pemirsa, tetaplah waspada terutama dalam pengawasan buah hati tercinta karena kita tidak tahu bahwa maut bisa datang kapan saja. Di Aceh, seorang siswi sekolah dasar tewas dikeroyok teman-temannya. NF meninggal dunia setelah dipukuli 4 teman laki-laki di tempatnya bersekolah, yakni di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kunaule, Aceh Besar. Meski sempat dibawa ke puskesmas setempat lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh, remaja berusia 11 tahun ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena kondisinya sudah kritis. Sebelum meninggal, kabarnya anak bungsu dari 5 bersaudara ini sempat muntah darah. Belum diketahui penyebab pengeroyokan yang berujung kematian warga desa Kunulu, Kecamatan Selimum, Aceh Besar itu. Ditanya sama apa? Kasus pembunuhan 2 aktivis lingkungan kronologi secara rinci penembakan yang menewaskan 1 orang warga sore tadi. Jadi kronologis kejadiannya seperti begini, Pak. Ada panggilan polisi terhadap pelaku untuk dibawa ke Polsek Meru. Polsek Mimika Baru ya. Tapi pada saat polisi sampai ke TKP, sudah di TKP di rumah korban ini, sudah ada massa yang menghadang polisi untuk
melakukan pemanggilan terhadap korban ini. Karena dalam keadaan sudah terjepit, polisi terpaksa melakukan penembakan ke udara untuk memperingati begitu. Tapi karena masa semakin brutal, terpaksa polisi melakukan penembakan itu. Sehingga terjadilah penembakan itu yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Desius, siapakah korban yang meninggal dunia? Bisa Anda sampaikan nama dan warga mana, termasuk yang mengalami luka serius? Yang meninggal itu namanya dia Bagau, marga Bagau, dia dari suku Moni. Terus yang luka itu dia namanya Ayub Sawaki. Kalau saya kurang begitu tahu dia Sawaki dari suku mana, kemungkinan besar dia bukan orang Papua lah, mungkin dia dari Seru kalau nggak salah Pak ya. Seru atau Biak gitu Pak. Korban luka mengalami luka di bagian mana, Desius? Kalau ya benar, yang korban luka itu dia kena peluru karet, itu kena pada bagian dada sama bagian paha. Tapi kondisinya sudahkah stabil? Saya tadi baru dari RSUD, kondisinya dia sudah dari ruang ICU, sudah dipindahkan ke ruang rawat. Sampai saat ini apakah kondisi sudah stabil? Bisa Anda ceritakan? Kalau kondisi kota Timika sendiri mencekam Bu, mulai dari sepanjang jalan, mulai dari Pasar Gorong-Gorong itu mereka melakukan pembakaran sejumlah kios-kios di Pasar Gorong-Gorong, kemudian ada beberapa rumah warga lagi yang dibakar. Kemudian jalan sepanjang jalan Amatiani, Bogensil dan Bayangkara itu lampu sengaja dipadamkan karena menginginkan nanti ada terjadi kebakaran yang tidak diinginkan bersama. Sehingga sehingga pihak kalian memastikan arus listrik itu, Mbak. Anda sudah mencatat kira-kira berapa banyak kemudian toko dan rumah warga yang dibakar oleh massa? Kios-kios ini lumayan banyak Bu, saya belum bisa hitung ini, tapi lumayan banyak yang dibakar. Kalau rumah warga itu ada 1, kemudian pos Brimob yang dirusak juga 1. Terakhir Desius, bagaimana kemudian pengamanan yang dilakukan oleh polisi, mungkin bekerja sama dengan TNI untuk membuat kondisi ini paling tidak bisa stabil dan kebakaran tidak meluas? Ya, sekarang di tempat kejadian ini sendiri polisi dibantu oleh beberapa anggota TNI sudah ada di TKP untuk membantu memadamkan api. Polisi juga menggunakan water cannon, dia memadamkan api yang sementara terbakar ini. Dan ada polisi juga masih sempat berjaga-jaga, dibantu ada beberapa anggota Brimob dari Detasemen B Timika. Baik, Desius Termas, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan coba lagi mengupdate bagaimana kemudian kondisi situasi di Timika pasca terjadinya penembakan yang menewaskan 1 orang warga dan 1 orang lainnya terluka dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih Desius Termas. Pemirsa, konser Iwan Fals di Stadion Sepak Bola Manggemachi Bima, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah penonton yang tidak memiliki tiket memaksa masuk dengan mendobrak pintu stadion ketika konser